kalau dia mengikuti perintah Rasulullah, maka dia harus ta'zim kepada siapapun kalangan habaib, tidak boleh pilih-pilih, karena ini perintah Rasul. Jadi takwa itu adalah menjalankan perintah Nabi, melaksanakan perintah Nabi. Perintah Nabi apa? Perintah Nabi itu adalah memuliakan keturunannya. Kalau ada umat Muhammad tidak memuliakan keturunannya, dia tidak takwa. Karena itu perintah. Itu dulu perintah. Jadi kita diperintahkan tanpa bahasa, ada bahasa yang alim, yang kadang ada. Bahkan kata Nabi, cintailah keturunanku yang berilmu karena ilmunya, yang kada berilmu karena aku. Itu sudah jelas. Jadi ulama-ulama karbitan inilah yang kadang-kadang merusak tata cara yang sudah dibangun oleh as-salafus shalihin. Kalau ada habaib yang kada benar, itu boleh kita nasihati, bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh, tapi tetap beradab bahasanya. Kurang ajar tidak boleh. Sekarang seperti kepada Habib Rizik, silahkan Anda tidak setuju dengan manhaj Habib Rizik, boleh tidak setuju, tapi jangan sampai menghina, karena itu dzurriyah. Tidak setuju tidak apa-apa. Kalau sampai benci, sampai menghina, bahasa kotor, itu yang tidak benar. Itu yang menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena sudah jelas Rasulullah tidak menyuruh untuk milih-milih di dalam menghormati dzurriyyatnya. Ya kada? Jadi ya harus hati-hati. Sekarang ini kan banyak propaganda, banyak provokator, sehingga orang itu bisa mentah kalau kada kuat. Kalau tidak punya dasar yang kuat, dia bisa yemil, bisa condong kepada pendapat Wahabi tadi. Masalahnya memang kita ini diajarkan oleh kalangan orang tua kita, guru-guru kita bahari, termasuk sama guru kita, sama guru sekumpul, bagaimana sama guru sekumpul menghormati habaib siapapun sampai akhir hayatnya. Dia menjelaskan tentang habaib, tentang keutamaan dzurriyyat, sehingga alhamdulillah daerah Kalimantan ini luar biasa berkat beliau. Bahkan memang ada habaib yang istilahnya tidak setuju dengan Abah Guru Sekumpul. Itu sah saja, tapi kita harus tahu habaib semua asbahab bahwa Abah Guru Sekumpul ini jasanya kepada habaib luar biasa. Kalau Kalimantan satu besar, luar biasa ya. Mengangkat kedudukan habaib itu. Sangat mengangkat kedudukan habaib. Tapi ya masih banyak juga ustadz-ustadz di Kalimantan Selatan ini yang terkontaminasi pendapatnya dengan Wahabi. Ya, mudah-mudahan semua jamaah janda, orang-orang dekat kita tetap kuat dalam menghadapi gelombang-gelombang yang bahasa mereka itu
apa namanya berdakwah untuk menyelamatkan Islam, padahal mereka lah yang menghancurkan Islam sebenarnya. Kalau lihat ceramah-ceramahnya Abu siapa? Yazid siapa itu? Jawaz, Firanda, dan terus kawan-kawan lagi. ya, Basalamah itu siapa? Siapa Basalamah itu? Ya. Khalid Basalamah. Itu semua bahaya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu hakikat cinta kepada Rasulullah. Apa cinta kepada Rasulullah? Cinta kepada Rasulullah itu ya harus ada sambungannya, tidak bisa. Istilahnya kalau kita tangga, tidak mungkin kita langsung di tangga yang paling tinggi, harus dari bawah. Dari bawah itu siapa ya? Habaib Rasul. Kata Nabi, tawassalu bi wa bi ahli baiti. Bertawassul kepadaku melalui anak cucuku, melalui keluarga aku. Itu jelas Rasul. Apa? Karena memang ini adalah tarkah, peninggalan Rasulullah. Taraktu fikum amrain. Dalam riwayat yang lain, taraktu fikum taqalain. Aku tinggalkan kepada kalian dua yang berat. Dua ini berat. Jadi kalau barang namanya berat, apapun kalau berat itu sedikit yang mampu harus berjuang untuk bisa ke situ. Apa dua itu? Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua itrah, keturunan. Adapun yang mengatakan bahwa sunnati itu dhaif hadisnya, tidak kuat. Kalau di Bukhari Muslim dhaif itrati, bukan sunnati. Dirubahlah oleh salah satu yang mengaku mujaddid, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini banyak menulis di kitab apa namanya, kitab Minhajus Sunnah itu, menulis tentang apa namanya, tentang dzurriyyat, khususnya Sayyidina Ali sendiri dijelek-jelekkan dibandingkan dengan Muawiyah misalkan di situ. Yang disalahkan Sayyidina Ali oleh Ibnu Taimiyah. Ya, peperangan di Karbala antara Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Yazid, dia lebih condong kepada Yazid. Kalau kita tanya siapa Yazid, siapa Imam Husain, kan begitu. Kalau Yazid itu ulama ahlu sunnah sepakat dengan kekafirannya. Nah, Ibnu Taimiyah tetap memakai Sayyidina, tetap taraddaw, memintakan ridho kepada Allah kepada Yazid. Bahkan dalam satu riwayat, Yazid itu nanti disiksanya itu separuh siksa ahli neraka, seluruh ahli neraka itu dibebankan kepada Yazid. Kenapa? Karena Yazid yang merubah tatanan yang sudah ditata rapi oleh Rasulullah. Bagaimana dia membantai cucu kesayangan Rasulullah, leher yang sering dikecup oleh Rasulullah digorok oleh Yazid. Coba bayangkan. Disitulah kerusakan Yazid ini banyak. Nah, dan mereka ini yang anti ahlul bait, yang anti dzurriyyah, yang menganggap Rasulullah tidak punya keturunan, yang menganggap dzurriyyatnya Nabi terputus. Ya, kalau golongan ini ya khair, mandi dulu.